datang karena mungkin nggak tahu kita pergantian apakah masih Merdeka Belajar atau ganti kurikulum. Tapi menurut saya di sini saya juga belum begitu puas. Saya masih banyak kekurangan karena masih banyak kita menggali pembelajaran juga belajar dari buku atau dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bertemu kembali di channel Mr. J. Kali ini ada yang beda karena saya mendatangkan dua sosok guru yang bekerja cukup lama di dunia pendidikan. Ada Bu Sumarsih dan Bu Sukamti. Oke, langsung saja kita menuju ke narasumber yang tentu saja sangat potensial di dunia pendidikan. Oke, selamat pagi Bu Sumarsih, selamat pagi Bu Kamti. Selamat pagi. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana lebarannya? Alhamdulillah luar biasa ya Pak ya. Tentu saja pasti sanak family. Iya, bisa berkumpul ya. Berkumpul. Bisa pada mudik. Oke, Bu Kamti dan Bu Sumarsih, ini boleh dijawab dari Bu Sumarsih dulu. Iya. Bu Sumarsih itu sudah berapa lama ya di dunia pendidikan? Saya tuh dari 2005 ya Pak ya, sampai sekarang berarti sekitar berapa ya? Itu 11 atau 18 ya? Ini kan sekarang tahun 2024 ya? 2024. Sekitar berapa ya? 17, 18? Dari 2005 saya masuk di sini. 2005 berarti kalau 19 tahun. 19 tahun. Oh, Udah lama sekali ya Pak ya? Ya untuk kurikulum wis ngelotok lah. Nah kalau Bu Kamti di dunia pendidikan sudah berapa lama Bu Kamti? Dari tahun 2009 ini 14 tahun. 14 tahun. Dari 15 tahun. Mau 15 ya? Dari 2000? 2009. Oh berarti mau ke 15 tahun. Oh iya, kan ini 2024 ya. Nah, ini secara umum aja, secara umum. Kita kan sharing ya, maksudnya dari 2005 terus ke 2006, 2007, 2008 sampai ke 2024. Itu kalau dari Bu Sumarsih atau Bu Kamti itu merasa cukup puas ya, cukup puas mengenai media kurikulum di Indonesia itu seperti apa? Oh iya, media kurikulum di Indonesia itu kan ternyata beraneka macam ya. Jadi kadang kita per tahun itu kita belum menguasai kurikulum ini sudah ganti kurikulum lagi ya. Betul. Iya, dari dulu Kurkulas sekarang kurikulum Merdeka Belajar yaitu ternyata juga kita banyak mengambil pembelajarannya dari kurikulum 13 itu juga bagus. Kurikulum Merdeka Belajar ini, menurut saya kalau kurikulum Merdeka Belajar ini sungguh sangat menantang bagi pendidik, khususnya pendidik PAUD ya, karena kita sebagai alat kurikulum itu adalah sebagai alat acuan kita untuk mengajarkan, menyampaikan kepada anak didik kita bagaimana anak didik itu bisa mengekspresikan eksperimen dari kurikulum Merdeka Belajar itu. Ya, kalau Bu Kamti terkait pendidikan dari 2006 tadi ya Bu? Iya, 2009. Sampai sekarang ini yang dirasakan. Yang dirasakan kalau menurut saya Pak ya, kalau kurikulum 13 itu tidak serumit dengan kurikulum Merdeka. Yang sebelumnya itu berarti rumit ya, maksudnya nggak langsung gitu. Menurut saya itu lebih suka kurikulum 13. Kalau kurikulum Merdeka ini menurut saya itu susah gitu. Iya. Memang tiap guru itu kan mempunyai ini lebih yang masuk ini nih. Menurut kalau tadi Bu Kamti kan katanya yang kurikulum 13 itu kan lebih masuk nih. Nah menurut Bu Kamti itu yang susah di kurikulum Merdeka itu apa? Kalau kurikulum Merdeka itu kan abstrak ya Pak, jadi nyata. Jadi anak-anak itu pembelajarannya ke anak-anak itu harus dengan benda-benda yang nyata. Kalau dulu K13 itu banyak gimana ya Pak, menggunakan angka atau huruf. Tapi kalau sekarang kan abstrak, jadi nyata. Anak itu pembelajarannya dengan benda-benda yang nyata, seandainya mengenalkan bentuk daun ya, ini loh daun apa, daun pepaya, daun apa, dan sebagainya gitu. Kalau berhitung, sekarang kan ya berhitung pakai benda, pakai batu, pakai apa. Kalau dulu kan kebanyakan pakai angka dan dengan huruf gitu, kalau sekarang tidak gitu. Ya sebenarnya lebih enak kurikulum Merdeka ya, tapi guru itu harus menyiapkannya lebih banyak gitu loh Pak.
untuk Jadi menyiapkan pembelajaran apa namanya untuk persiapannya itu Iya. masih butuh. Iya. Gitu ya. Padahal ini Merdeka Belajar udah mau selesai. Iya, jadi kurikulum nasional Ya, gitu ya Pak, iya, saya dengar dulu ya. Nah, Iya. itu kemungkinan ya saya Iya. belum tahu nanti pergantian presiden mungkin beda lagi. Apa Ya, dari saya pun menunggunya gitu. Oh, Menunggunya nanti akan kedepannya seperti apa. seperti apa kurikulumnya Nah, ya? terus kemudian berlanjut. Nah, ini kan masuk ke kurikulum Merdeka ini kan digital itu sangat kencang ya. Iya. Kayak misalnya nih ibu-ibu misalnya mau masak apa misalnya kan kemarin itu lebaran kupat ya. Iya. Nah, biasanya kan kalau mau mencari menu atau apa cara masak itu kan pakai platform YouTube nih. Iya. Nah, Bu Sumarsi sama Bu Kamti itu kaitannya sama ke bidang YouTube di kurikulum Merdeka ini sangat membantu atau malah bikin susah Bu? Sangat membantu sekali, sangat membantu sekali ketika kita menemukan pembelajaran ide seperti ini ya. Ini kita tema tentang misalkan tentang alat transportasi. Oh, ternyata bahan botol atau kardus itu ternyata bisa dibikin seperti kereta, seperti ini. Kita juga cari-cari di YouTube karena membantu sekali karena menurut saya kurikulum Merdeka Belajar ini mengurangi sekali pensil and paper gitu. Jadi kita tuh bermitra dengan orang tua bagaimana tema ini kita bulan ini temanya ini Bunda saya serti wali murid besok minggu ini bawa botol besok minggu berikutnya bawa ini lah. Jadi kadang orang ada yang tanya buat apa tuh Bu kok barang-barang bekas dikumpulkan di sekolah gitu. Nah, ternyata ini bisa untuk eksperimen pembelajaran pembuatan media belajar bagi anak-anak. Secara apa namanya planning untuk pembelajarannya juga sebenarnya lebih konkret ya, lebih detail gitu. Maksudnya ada media untuk melihat dari YouTube itu, terus kemudian lebih aktif untuk kayak pergerakan untuk itu lebih condongnya ke itu. Nah kemudian kalau apa namanya kesulitannya ini Bu, kesulitan selama di ini kan saya batasi untuk yang di kurikulum Merdeka ya karena sampai tahun ini pun sekolahan rata-rata sudah masuk ke elemen kurikulum Merdeka. Nah kesulitan yang paling besar nih menurut Bu Sumarsi sama Bu Kamti terkait ke media kurikulum Merdeka itu apa? Kesusahannya? Mungkin kalau kami ya, mungkin ternyata juga banyak sekali tema-tema yang luas ya Pak ya. Ternyata benda-benda langit itu kita kemas lagi ternyata banyak lagi pembelajaran. Nah, kita tuh kesulitannya mungkin karena juga kita kekurangan alat APE gitu. Betul. Betul. Kita kekurangan bahan-bahan itu kita sudah bekerja sama dengan orang tua tapi yang apa kita inginkan terkadang orang tua juga ada yang mengumpulkan ada yang tidak. Itu juga kita kesusahan. Jadi memang kalau kita kurikulum Merdeka Belajar ini memang menurut saya sangat menantang sekali. Kita guru itu ternyata banyak eksperimen eksplorasi penggalian materi-materi ternyata juga banyak kesulitan juga seperti itu dan mungkin dari Bu Kamti bisa menambah. Kesulitannya ya, kesulitan. Walaupun tadi jenengan kan sudah bilang lebih ngurus ke K13 ya. Nah ini tapi kalau dari Bu Kamti itu yang paling besar lah. Kan kurikulum Merdeka pun itu nggak selamanya susah secara menyeluruh ya. Karena tadi itu Bu Kamti juga menjelaskan yang paling menonjol nih, yang paling saya belum menguasai ini itu apa Bu di kurikulum Merdeka? Ya itu Pak, apa itu materi-materinya itu terlalu banyak gitu loh Pak. Jadi seandainya kita itu mau belajar tentang angka atau tentang huruf kan kita tidak harus dengan angka langsung, dengan huruf langsung. Jadi kita menggunakan dengan benda-benda sehingga kita harus membutuhkan banyak benda yang untuk pembelajaran ke anak-anak itu. Oh, berarti dari Bu Kamti itu lebih cenderung persiapannya itu untuk menyiapkan itu lebih struggle kembali gitu ya. Karena ya memang untuk ya seperti yang disampaikan Ibu Marsi tadi kan sekolahan begitu kurang alatnya gitu ya. Kita meminta ke orang tua, kadang orang tua itu tidak membuka grup, jadi tidak memperhatikan sehingga guru yang harus menyiapkan gitu loh. Oke. Nah ini apa namanya? Tapi kalau dari keseluruhan yang kita ulas tadi mengenai background kurikulum itu kaitannya dari 2005 sampai ke 2024 ini kategori kurikulum di Indonesia itu kalau dari Bu Sumarsi itu sudah merasa puas atau masih perlu untuk perbaikan kembali itu misalnya udah puas nih berarti kan otomatis perlu ada apa namanya mungkin dijalankan yang plan ini nah kalau misalnya ada kekurangannya apa nah ini
sesi yang mulai sesi penutup ini mungkin bisa di-share Bu. Iya. Menurut saya juga belum puas Pak. Belum puas karena apa? Ternyata juga tahun-tahun yang akan datang karena kita juga anak-anak itu sudah mengenal digitalisasi. Ternyata juga kita tuh kalah dengan anak-anak ya Pak ya. Jadi tentang kurikulum pendidikan ternyata juga anak sudah tahu channel TikTok apa, YouTube apa. Ternyata menurut saya itu juga belum puas karena saya pengen menggali-gali tentang pembelajaran yang mungkin berinovasi, bereksperimen lebih baik lagi untuk anak didik, khususnya di KBTK Islam kedua ini ya. Saya sebagai pendidik, menurut saya juga saya ingin lebih belajar lagi untuk kurikulum yang akan datang karena mungkin nggak tahu kita pergantian apakah masih Merdeka Belajar atau ganti kurikulum, tapi menurut saya di sini saya juga belum begitu puas. Saya masih banyak kekurangan karena masih banyak kita menggali pembelajaran juga belajar dari buku atau dari YouTube. Jadi kekurangan dari kita merefleksi anak tentang penilaian pembelajaran anak. Mungkin kita mengkategorikan anak yang kapasitas seperti ini, tapi kita sudah bisa mengklasifikasikan ya. Yang kembali tadi sudah membahas mengenai ya ini tadi lebih condong ke kurikulum merdeka ya, karena memang pengalaman untuk di tahun 2022 sampai 2024 sekarang ini memang di seluruh Indonesia mungkin ya itu memang rata-rata masuk ke kurikulum merdeka. Nah, kalau saya kasih bocor halus itu sepengalaman saya ya, maksudnya kan tipikal murid itu ada 3 variabel lah minimal lah. Ada yang si anak itu tipe melihat. Jadi mengajar itu anaknya lebih cepat nangkep ketika di setel video. Nah itu murid-muridnya lebih nangkep ke itu. Terus kemudian tipe yang kedua itu adalah tipe atraktif atau bergerak gitu. Jadi di setelan video kalau kita nggak gerak atau apa itu dia nggak paham maksudnya apa gitu. Kalau nggak dipraktekkan misalnya. Nah yang ketiga itu lebih condong dia yang tipe pendengar gitu. Jadi audience. Jadi lebih cepat ketika mendengarkan daripada bergerak atau melihat video. Nah, di kurikulum merdeka itu kalau dari tipikal yang saya kasih clue 3 tadi itu sudah masuk semua atau belum Bu Suparsi? Betul. Memang seperti itu? Iya, ternyata betul sekali Pak. Ada anak tipikal yang visual ya, dia cuma melihat saja tapi dia bisa. Terus ada yang audio lewat pendengaran itu juga ada. Kinestetik dia tuh geraknya banyak sekali, nggak perhatikan buku. Tapi ketika bu guru memberi materi seperti ini kok dia bisa, karena ternyata saya juga komunikasi dengan orang tuanya. Ini tipe anaknya kinestetik Bu, banyak geraknya tapi dia tuh audio visualnya juga dia berfungsi gitu loh. Jadi benar aktifnya minta tapi kasih kerjaan kok dia bisa loh Pak gitu loh. Betul sekali. Itu menurut saya murid saya itu ada di itu semuanya, 3 tipe itu ya. Ada di 3 tiganya itu. Betul. Nah, dari format yang tak ulas tadi, bocor halus tadi, itu kan berarti otomatis media belajar di sekolah itu kan harus menyesuaikan sama si murid gitu. Misalnya ada murid itu 30 murid misalnya satu kelas. Nah, itu kan sebenarnya kan nggak mungkin semuanya itu sama rata gitu. Pasti ada beberapa yang tipikal seperti itu. Memang ada yang tipe dia bisa melihat, bisa mendengar, tapi kan rata-rata mesti ada yang agak pasif. Maksudnya murid pasif itu bukannya dia nggak paham, cuma memang caranya itu beda. Nah, untuk menanggulangi seperti itu gimana Bu? Misalnya nih dari 30 itu ternyata dibagi 3. Misalnya ada yang 4 tipe audio, yang 4 lagi misalnya tipe visual pemelihat. Nah, yang lainnya itu tipe yang lebih condong mendengar. Nah, itu untuk kayak membagi itu seperti apa? Dipisah-pisah atau tetap dikumpulin jadi satu gitu Bu? Tetap kita kumpulin jadi satu, tapi ada satu anak itu yang memang benar-benar dia itu harus sebelum habis berdoa itu harus diceritani dulu. Itu ada anak yang minta diceritani, terus ada anak yang minta untuk disetelkan video itu. Ada anak yang suka gerak, aktif sekali. Itu memang kalau kita kan di kelompok bermain ya Pak, untuk kategori seperti itu kan kita belum bisa, kecuali mungkin di kelas TKB atau TKA mungkin ya. Karena kami untuk sama rata, tapi ada yang menghendaki kita kan juga di sini sebagai orang tuanya ya,
anak setelah kita sholat juga ada Bu ceritani dulu, kita juga ceritani, tapi cerita itu umum gitu loh, semua rata. Jadi Bu, aku perlu buku ini Bu, nah ayo gerak nyanyi, itu juga ada yang disuruh ceritakan musik. Tapi untuk kelas kami kita tetap sama tapi juga kita klasifikasikan mungkin si A ini ini gitu. Jadi biasanya kita bikin kelompok ya Pak, bikin kelompok misalkan mengerjakan ini, jadi yang belum bisa itu saya jajankan gitu loh, sudah kan bagi anak yang bisa. Jadi nanti lihat contohnya itu, dia lihat sebelahnya itu, gitu seperti itu. Oke, terakhir mungkin ada pesan dari Bu Sumarse sama Bu Kamti, mungkin bisa dimulai dari Bu Sumarse terkait kurikulum yang sekarang ini Merdeka ini apa kedepannya itu harusnya ya diginiin misalnya, kan ada pesan-pesan ya, itu bebas maksudnya tentang kurikulum, tentang masalah pendidikan itu mungkin penutup dari Bu Sumarse. Ya, iya. Pesan dari kami tentang kurikulum Merdeka Belajar ini khususnya semua pendidik ya, khususnya pendidik khusus kayak pendidik PAUD ya, bahwa kita tetap menggali pembelajaran lagi tentang kita ternyata juga kita temukan beberapa tema, subtema itu ketika kita mempelajari tema itu sangat luas sekali. Kita buat eksperimen pembelajaran media belajar itu ternyata kita tidak terlepas dari kita lihat di YouTube atau sosial media gitu ya Pak ya. Nah itu pesan dari kami, tetap semangat untuk kurikulum Merdeka Belajar ini, karena ternyata yang kami rasakan karena kita sekolah penggerak angkatan 1 itu luar biasa banyak menguras energi, tapi juga sangat menantang bagi guru. Anu ya Pak ya, jatuh bangun intinya jatuh bangun itu kita semangat karena juga ternyata juga dari kurikulum Merdeka Belajar ini kita tambah ilmu, tambah pengetahuan, tambah kita buat eksperimen, ternyata seperti ini. Nah, ini tetap semangat. Mungkin tahun depan kalau kita ganti kurikulum yang baru, kita juga tetap semangat belajar lagi. Oke, Bu Kamti. Ya, kalau menurut saya kurikulum Merdeka ini kan belum semuanya sekolah menggunakan kurikulum Merdeka terutama ya. Jadi pesan saya kalau seandainya nanti tahun depan nanti masih menggunakan kurikulum Merdeka, mungkin itu lebih bagus lagi gitu. Itu untuk menurut saya, karena belum semua sekolah PAUD itu menggunakan kurikulum Merdeka. Karena kurikulum Merdeka itu memang menantang sekali buat guru PAUD. Ya. Oke, ya. Terima kasih ya untuk waktunya dari Bu Sumarse sama Bu Kamti, karena sudah sharing berbagi mengenai struggle-nya ya, cara untuk benar-benar fight nih di dunia pendidikan yang bisa secara terus terang memang bukan hal yang mudah ya, apalagi di Indonesia ini kan lagi benar-benar apa namanya genjot-genjotnya ya, supaya benar-benar si anak didik ini sesuai dengan kurikulum yang diberikan. Benar-benar merdeka gitu. Oke, untuk dari saya, untuk khususnya dari mungkin orang tua murid ataupun teman-teman yang melihat di channel saya, bahwasanya untuk media pendidik ini supaya benar-benar bisa tumbuh, memang interaksinya kerjasama antara guru dan orang tua murid itu harus benar-benar klik sebenarnya misalnya. Nah itu untuk tahun ini ya, khususnya di media Merdeka Belajar itu memang dari apa namanya, secara nasional itu memang menyesuaikan si murid sebenarnya. Jadi apa yang potensi digali di si anak itu memang harusnya benar-benar sesuai gitu. Makanya guru sama orang tua itu memang berperan, ya bisa dibilang itu yang bisa memfinishkan si anak itu bisa tercapai lah, seperti itu. Mungkin itu saja ya. Terima kasih sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.